Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyanto dari SMK Swasta Budi Agung Medan selaku WKS Kurikulum. Izinkan dalam kesempatan ini kami berbagi praktek baik terkait implementasi Kurikulum Merdeka pelaksanaan P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi. Ya, ada pun berbagi praktik baik yang ingin kami bagikan adalah tentang pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS bekerja sama dengan KPU Kota Medan. Nah, berdasarkan sumber data dari KPU Kota Medan di tahun 2019, partisipasi masyarakat Kota Medan untuk memilih itu sangat sedikit sekali. Di tahun 2005 itu cuma 54,70%, tahun 2010 itu 38,28%, tahun 2015 yang memilih hanya 25,38%. Nah, data ini menunjukkan minimnya partisipasi pemilih, bahkan cenderung terus mengalami penurunan. Sementara siswa-siswi SMK ataupun SMA juga merupakan penyumbang angka dan pemilih dalam suara demokrasi. Nah, ini menjadi tantangan yang luar biasa untuk menyelesaikan minimnya partisipasi ini. SMK itu punya peranan penting dalam menanamkan minimnya partisipasi suara demokrasi kepada siswa-siswi yang juga merupakan pemilih pemula. Maka SMK Swasta Budi Agung membuat implementasi Kurikulum Merdeka pelaksanaan P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila tema Suara Demokrasi, yakni mensukseskan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Swasta Budi Agung Medan bekerja sama dengan KPU Kota Medan. Nah, untuk memahamkan pentingnya suara demokrasi, terutama dalam pilkada, maka SMK Swasta Budi Agung Medan memberikan pembekalan nyata kepada peserta didik untuk melihat langsung proses pilkada suara demokrasi di KPU Kota Medan melalui kegiatan pemilihan ketua OSIS. Adapun tahapannya, yang pertama, panitia pemilihan ketua OSIS itu mensosialisasikan proses penerimaan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS dan juga syarat-syaratnya. Kemudian melakukan pendaftaran bakal calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Baru melakukan seleksi bakal calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kemudian pengumuman bakal calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kemudian bakal calon yang terpilih kita ajak berkunjung ke KPU Kota Medan, yakni berkunjung ke RPP, Rumah Pintar Pemilu. Nah, di Rumah Pintar Pemilu ini, bakal calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS diberi pembekalan oleh KPU Kota Medan terkait suara demokrasi termasuk pilkada, dan diberikan juga simulasi dan pelaksanaan pemilu itu seperti apa sebenarnya. Nah, baru kita masuk kepada kampanye sekaligus debat bakal calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, di sini setelah kampanye kita melakukan pembekalan kepada seluruh siswa-siswi SMK Swasta Budi Agung Medan oleh KPU, sekaligus KPU Kota Medan itu mengisi acara di podcast SMK Swasta Budi Agung Medan terkait suara demokrasi. Kemudian pelaksanaan pemilihan pesta suara demokrasi menggunakan bilik suara yang langsung dari KPU. Jadi kita bekerja sama dengan KPU menggunakan bilik suara untuk pelaksanaan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Baru tahapan berikutnya adalah pengumuman hasil pemilihan dan penetapan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS terpilih. Nah, ketua OSIS dan wakil ketua OSIS yang terpilih itu diundang oleh pihak KPU Kota Medan untuk mengisi acara podcast di KPU Kota Medan. Baik, bersama kita sudah ada ketua panitia ya, pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS SMK Swasta Budi Agung Medan, sekaligus ini adalah ketua OSIS periode tahun 2001-2022 ya, Tri Nurhartatikea dipanggil? Ya. Jadi gini ya, Bapak mau nanya tentang pelaksanaan pemilu kemarin, pemilu untuk ketua OSIS, kita kan ada kunjungan ke Rumah Pintar Pemilu. Nah, gimana pendapat dia itu? Pendapat saya, setelah saya masuk di Rumah Pintar Pemilu, saya banyak dapat pengalaman yang nyata, dapat banyak pelajaran tentang pelaksanaan pemilu secara
praktis. Itu saja sih. Iya. Baik. Nah, itu kan udah dapat banyak pengalaman. Kira-kira harapannya lah untuk adik-adik ke depan itu terkait kayak rumah pintar pemilu yang sudah kita kunjungi itu apa harapan dari dia? Harapan saya untuk adik-adik supaya bisa melaksanakan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS untuk lebih baik lagi dan banyak belajar di rumah pintar pemilu. Rumah pintar pemilu. Iya. Dan saya berterima kasih kepada SMK Swasta Budi Agung Medan yang telah memfasilitasi kami untuk belajar ke kantor pemilu Kota Medan secara nyata. Baik, artinya memang dapat pengalaman nyata ya Iya. di KPU Kota Medan itu di RPP-nya ya. Iya. Oke, baik. Harapannya memang ke depan bagaimana adik-adik bisa belajar lebih baik lagi di RPP Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan. Baik, nah di sini berbagi praktik baik yang sudah kita lakukan adalah pelaksanaan P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Suara Demokrasi. Kita sudah bekerja sama dengan KPU. Nah, nanti di kesempatan lain kita akan berbagi praktek baik yang lain. Yang mudah-mudahan praktek baik yang kita bagikan ini ada manfaatnya untuk semua pihak. Saya Suprianto pamit undur diri. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.